Apa alasan lo turun demo hari ini? Alasannya yang pertama marah sih. Marah sama demokrasi yang diacak-acak sama satu keluarga. Luar biasa. Mau memperjuangkan hak-hak rakyat Indonesia. Menyemangati anak-anak muda berdemokrasi yang baik dan benar untuk Indonesia. Tidak seperti angkatan saya yang seperti yang Anda lihat sendiri. Saya udah usia 60, tapi saya semangat 45. Ya, betul. Untuk menuju kebenaran dan keadilan. Ini adalah bentuk dari kewajiban dari warga sipil untuk bisa menunjukkan kepada penguasa dan wakil rakyat. Kita harus bersinergi semua elemen rakyat, buruh, mahasiswa, dan warga sipil harus bersatu menunjukkan bahwa rakyat masih ada dan kita tidak akan tinggal diam melihat pembangkangan hukum, melihat bagaimana selama ini penguasa dan wakil rakyat bersekongkol Luar biasa ya. membengkokkan hukum untuk melanggengkan kekuasaan dan memperluas kekuasaan mereka. Ini salah satu kebijakan yang mungkin tidak masuk akal bagi kita masyarakat ya kan, terutama kalangan masyarakat yang namanya sistem pemerintah harus adil, jangan ada dinasti politik. Dinasti politik. Disuruh sehat di negeri yang sakit. Indonesia negara hukum. Luar biasa. Wassalamualaikum. Keren. Marah, lawan, dan organisir. Indonesia sekarang lebih buruk dari kemarin. Saya juga tidak menyangka sebelumnya Pak Jokowi kurang ke rakyat gitu. Demokrasi diaduk-aduk, diambur-adulkan. Buat yang masih belum ngerti mengenai situasi saat ini, gue mau coba jelasin lagi, tapi agak lebih panjang biar kalian tuh benar-benar ngerti. Dan gue seneng kalau kalian mau cari tahu. Jadi awalnya itu bermula dari pencalonan gubernur di DKI Jakarta. Jadi ada 3 parpol yang waktu itu mau mengusung Anies Baswedan, PKB, PKS, sama Nasdem. Sempat udah deklarasi juga. Tapi tiba-tiba nggak jadi. 3 partai tersebut masuk ke koalisi Kim Plus, yaitu koalisi yang mengusung Prabowo. Jadi koalisinya tuh gemuk banget, gede banget. Dan mereka sepakat untuk mengusung Ridwan Kamil dan Suswono. Masalahnya di mana? Masalahnya gara-gara semua ada 12 partai itu menjadi koalisi, hanya menyisakan 1 partai yaitu PDIP. Yang mana kalau berdasarkan undang-undang pilkada, PDIP nggak bisa nyalonin ke calon gubernur karena dia kurang kursi di DPRD. Kan undang-undang pilkada itu minimal harus ada 20% kursi di DPRD baru lo bisa nyalonin calon gubernur. Nah setelah ada Ridwan Kamil, nah supaya Ridwan Kamil nih nggak melawan kotak kosong, jadi tiba-tiba muncullah calon independen nih. Yang mana kita nggak tahu siapa dia. Ini calon independen juga bermasalah. Bermasalahnya kenapa? Karena mereka mencatut KTP warga DKI. Yang mana warga-warga yang dicatut KTP-nya itu kayak, lo siapa kalau bisa tiba-tiba dapat KTP gue dan mengatasnamakan gue mendukung lo, padahal nggak pernah. Dan banyak juga KTP yang orang yang udah meninggal dan itu terdaftar di website KPU, dia tuh mendukung paslon itu. Bahkan sampai KTP anaknya Anies Baswedan tuh juga terdaftar mendukung paslon tersebut. Dan itu kan udah gak bener ya, udah ranah pidana dan dilaporin juga nggak diproses, katanya itu kewenangan Bawaslu. Tapi tiba-tiba pencalonannya Pongrekun dan Darmakun itu disetujui oleh KPU. Udah aneh kan? Ini udah dibikin gitu. Nah, tiba-tiba muncullah nih putusan Mahkamah Konstitusi yang baru kemarin nomor 60. Putusannya itu menurunkan ambang batas pencalonan calon gubernur, calon kepala daerah lah. Itu berpengaruh sama DKI dan semuanya. Jadi yang tadinya minimal 20% harus punya kursi DPRD, gara-gara putusan ini jadi nggak perlu tuh 20% kursi DPRD, tapi hanya perlu 6,5 sampai 10% kalau nggak salah. 10% perolehan suara di provinsi tersebut. Nah ini tuh kayak good news gitu loh buat warga DKI terkhususnya, karena biar ada yang menandingi Ridwan Kamil. Karena kalau Ridwan Kamil lawan si independen ini ya udah pasti menang. Gara-gara putusan ini, PDIP itu bisa mencalonkan calon gubernur karena dia perolehan suara di DKI adalah 14%. Tapi begitu ada putusan ini kan orang pada wah seneng gitu kan, pada euforia. Ya DPR dan pemerintah gak demen. Karena mereka bikin koalisi sebesar itu ya biar supaya gak ada tandingan, biar langsung menang. Makanya langsung dibikin rapat pleno untuk mengabaikan putusan MK tersebut. Dan ada satu lagi putusan Mahkamah Konstitusi yang menetapkan syarat batas usia minimal pencalonan kepala daerah, khususnya calon gubernur dan wakil gubernur ya yang kita highlight di sini. Sebelumnya kan ada putusan MA tuh. Putusan MA itu bilang kalau untuk mencalonkan diri sebagai calon gubernur dan
atau wakil gubernur itu minimal berusia 30 tahun saat pelantikan. Tapi kemarin MK bilang kalau untuk batas usia pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur itu minimal berusia 30 tahun saat penetapan calon. Jadi maksudnya adalah pas lo mau mencalonkan diri, pas pendaftaran nih sebelum penetapan calon, ya lo harus berusia 30 tahun dulu. Bukan pas lo udah dilantik lo baru berumur 30 tahun gitu, ngerti nggak? Ya ini buat siapa lagi kalau bukan putra mahkota yang paling kecil. Nah ini juga dibahas di rapat pleno, jadi mereka mau mengabaikan putusan MK dan mau pakai putusan MA. Padahal udah jelas-jelas kewenangan MK itu adalah pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan sifat putusan MK itu adalah final dan mengikat dan gak ada upaya hukum lainnya. Jadi DPR tuh harusnya menghormati putusan MK. Gak usah ngomong-ngomong anak abah ya, karena ya pas Gibran pun ya udah kita udah terima kok. Padahal prosesnya juga melanggar etika tapi kita terima. Terus jangan lo bilang lagi kayak, ya terus kenapa? Kan lagian Kaisang juga belum tentu menang. Kalau dia bisa bikin itu peraturan diubah kayak gitu, gue sih gak heran kalau misalnya dia tiba-tiba menang. Ya kalau emang pengen jadi gubernur ya ikutin aja aturan mainnya, jangan aturannya lo ubah-ubah. Berkompetisilah dengan baik, dengan sehat. Jadi udah jelas sih guys, semoga kalian dengerin ya sampai habis. Ya semoga kita bisa dipimpin sama orang-orang yang lebih berkompeten dan tidak greedy atau rakus gitu ya. Ya semoga masih ada harapan ya. Kalian mungkin jarang melihat saya mengajak masyarakat untuk turut serta dalam sesuatu yang bersifat masif dan agak politis. Saya memang tidak berada di area itu. Tapi hari ini saya menyaksikan anak-anak saya mulai meneriakkan lagu Genderang UI. Sebuah lagu yang sangat membuat para alumni dan para mahasiswa UI selalu merinding. Dan mereka semua merindukan untuk melakukan sesuatu dalam kehidupan ini demi kepentingan bangsa yang lebih besar. Bukan sekedar mengejar ilmu. Hari-hari ini mahasiswa saya turun ke jalan bersama dengan para guru besar. Dan semuanya sepakat bahwa ada sesuatu yang tidak beres di negeri ini. Apa yang tidak beres? Anda sudah baca beritanya di media massa. Bahwa sekarang ada upaya untuk tidak mematuhi keputusan Mahkamah Konstitusi. Ini kan sesuatu yang tidak fair, sesuatu yang tidak tepat. Bayangkan kalau keputusan MK dipakai kalau itu menyenangkan. Kalau tidak menyenangkan kemudian ganti pakai keputusan yang lain. Ini negeri apa ini? Aturan bisa dirubah-rubah seenaknya untuk kepentingan-kepentingan. Kalau kemudian kita ingin menang, ya sudah, tidak perlulah lakukan pilkada ke depan. Cukup tunjuk saja teman-teman Anda, jaga itu, putuskan sendiri, dan gunakan uang Anda sendiri. Pesan ini ingin saya sampaikan kepada adik-adik saya di parlemen, agar menjaga marwah negeri ini, agar menjaga persatuan. Jangan ciptakan pikiran-pikiran yang Anda mau menang-menang sendiri. Dalam setiap pertandingan selalu ada yang menang, ada yang kalah. Kalau kalian tidak siap untuk kalah, jangan ikut dalam pertarungan ini. Tidak ada gunanya kita menyebutnya demokrasi, tidak ada gunanya Anda pakai jas hebat, ada lambang Garuda dan lain sebagainya. Ini sangat memalukan. Kita perlu menjaga negeri ini dan membangun bersama-sama. Demokrasi kita ini gotong royong, Bung, bersama-sama. Dan kita perlu mendapatkan orang yang dipercaya masyarakat. Bukan semata-mata orang yang powerful, atau orang yang punya banyak uang, atau orang yang sangat cerdas sekalipun. Kita perlu orang yang dipercaya masyarakat. Dan dipercaya itu bukan diakal-akalin. Pesan berikutnya saya tujukan juga kepada para aparat. Jaga anak-anak saya. Mahasiswa-mahasiswa ini adalah pemilik republik ini. Mereka juga akan berjuang demi kepentingan bangsa. Jaga agar jangan sampai mereka menjadi korban. Pesan berikutnya juga saya sampaikan kepada para influencer. Tidakkah kalian lihat hari ini masyarakat begitu marah pada kalian? Influencer yang menggunakan kesempatan ini untuk merubah opini. Tidak ada gunanya kita merubah-rubah opini. Benar adalah benar, salah adalah salah. Kita katakan yang terbaik. Karena hari-hari ini persoalan bangsa itu memang banyak sekali. Tantangan kalian memang besar sekali. Hari-hari ini kita juga saksikan banyak sekali isu-isu yang bisa membelokkan opini kita. Ada masalah keluarga, ada masalah keputusan yang diambil oleh sejumlah pejabat tertentu diam-diam dalam injury time. Dan kemudian akan merugikan kita besok. Tapi hari ini kita harus fokus. Ketika genderang UI dibunyikan oleh para mahasiswa di jalanan, maka ini akan menjadi bola salju yang besar. Saya harapkan ada refleksi di antara kita. Hentikan, bangun negeri ini lebih baik. Stay relevant.
Luar biasa. Tolonglah bapak-bapak di dalam jangan terlalu kocak. Biar kami aja yang kocak. Betul. Kalau bapak-bapak di dalam kocak, nanti kami pekerjaannya hilang. Betul. Komedian mewakili ikut serta solidaritas terhadap isu yang terjadi di Suara negara hati ini. dari Karena umumnya komedian juga berangkat dari keresahan yang dirasakan bersama. Ini juga wujud lain, output lain dari yang biasa kita sampaikan. Kita juga turun langsung untuk mencoba menyampaikan dengan media dan cara yang berbeda juga. Semoga ini menjadi poin pertimbangan lebih lanjut juga untuk yang memangku kebijakan. Semoga keresahan bersama ini lebih didengarkan lagi. Lu kan habis ini mau arisan. Merdeka. Kita bisa lama karena jam 11 saya mau arisan. Kalau ditanya kita berdiri sebagai apa, Perapindo itu sudah terdaftar sebagai ormas. Tapi kita salah satu ormas yang tidak dapat jatah tambang, kurang lebih gitu. Tapi kita tetap. Jika ada 10 orang yang melawan kebenaran, maka pastikan kita ada di antaranya. Apapun hasilnya, setidaknya kita telah menunjukkan bahwasanya masih banyak generasi kita yang masih peduli dengan kesehatan demokrasi Indonesia. Apapun hasilnya, itu akan mencerminkan seberapa berkualitasnya pemimpin-pemimpin pemangku kebijakan yang hari ini kita percaya sebagai pemegang kompas kesejahteraan dan pemegang kompas keadilan. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Luar biasa. Setuju. Hidup mahasiswa. Pak, di sana damai, Pak. Luar biasa. Di sana damai, Pak. Gak ada keributan, Pak. Di sana damai. Anjing. Saya rasa Winda Basudara harusnya jadi Kominfo, ya kan? Harusnya jadi Kominfo Winda Basudara tuh. Hidup Winda Basudara. Ya, wassalam. Ya, itulah tadi beberapa tanggapan dan alasan dari beberapa influencer, beberapa mahasiswa untuk perjuangan-perjuangan yang hari ini mereka lakukan untuk Indonesia. Mari terus kita kawal demokrasi Indonesia. Salam merdeka.